Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan apa itu komunikasi data dan mengenal standar komunikasi data. Komunikasi data adalah proses menggunakan teknologi komputasi dan komunikasi untuk mentransfer data dari satu tempat ke tempat lain. Ini memungkinkan pergerakan data elektronik atau digital antara dua node atau lebih, terlepas dari lokasi geografis, media teknologi, atau konten data. Contoh umum komunikasi data yaitu komputer yang terhubung ke internet melalui koneksi Wi-Fi yang menggunakan media nirkabel untuk mengirim dan menerima data dari satu atau lebih server jauh. Beberapa perangkat atau teknologi yang digunakan dalam komunikasi data dikenal sebagai peralatan komunikasi data DCI dan peralatan terminal data DTI. DCI digunakan pada node pengirim dan DTI digunakan pada node penerima. Dan ini terdapat contoh gambar sistem komunikasi data sederhana. Sistem komunikasi data dapat mengumpulkan data dari lokasi yang jauh melalui sirkuit transmisi data dan kemudian mengeluarkan hasil yang diproses ke lokasi yang jauh. Gambar memberikan pandangan yang lebih luas dari jaringannya. Berbagai teknik Komdat yang saat ini digunakan secara luas berevolusi secara bertahap baik untuk meningkatkan teknik Komdat yang sudah ada atau untuk menggantikan yang sama dengan opsi dan fitur yang lebih baik. Berikut komponen sistem komunikasi data. 1. Pesan. Ini adalah informasi atau data yang akan dikomunikasikan. 2. Pengirim. Ini adalah perangkat atau komputer yang menghasilkan dan mengirim pesan itu. 3. Penerima. Ini adalah perangkat atau komputer yang menerima pesan. 4. Medium. Ini adalah saluran atau jalur fisik di mana pesan dibawa dari pengirim ke penerima. 5. Protokol. Ini adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi antar perangkat. Efektivitas dari komunikasi data. Efektivitas ini tergantung pada 4 karakteristik dasar komunikasi data sebagai berikut. Pengiriman. Data harus dikirim dalam urutan yang benar dengan tujuan yang benar. Akurasi. Data harus dikirimkan secara akurat. Ketepatan waktu. Data harus dikirimkan tepat waktu. Jitter. Ini adalah keterlambatan tidak merata dalam waktu kedatangan paket yang menyebabkan kualitas tidak merata. Proses komunikasi data. Pada prosesnya, komunikasi data seringkali menggunakan proses transmisi serial. Sebuah pesan dipecahkan menjadi paket data kecil dan dikirim ke tujuannya. Ketika pesan tiba di tujuannya, paket-paket tersebut disatukan secara berurutan agar menyerupai pesan aslinya. Bit paritas dilampirkan ke setiap paket data untuk mendeteksi kemungkinan kesalahan. Jika terdapat kesalahan, bit paritas ini akan mendeteksi mengingatkan Anda. Manfaat komunikasi data. Komunikasi data memberi Anda kemampuan untuk tetap berhubungan dengan orang lain dengan mudah. Telepon, pesan instan, email, dan situs jejaring sosial, semuanya memanfaatkan komunikasi data. Sekarang kita akan mengenal standar komunikasi data. Komunikasi data menggunakan 3 standar dalam jaringannya, yaitu standar organisasi, standar Open System Interconnection, serta Internet Standard. Pengertian standar komunikasi data adalah sebuah aturan yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi serta perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer atau terminal. Standar umum komunikasi data. Terdapat beberapa standar yang berbeda digunakan pada jaringan. Setiap standar jaringan mencakup satu lapisan data jaringan. Berikut ini beberapa standar komunikasi data. A. Menguraikan beberapa standar yang paling umum digunakan. B.
memberikan peta singkat untuk memberikan teknologi komunikasi. C. Pada pengoperasian jaringan, banyak standar berbeda yang harus digunakan secara bersamaan. Macam-macam standar komunikasi data. 1. Standar organisasi. Suatu hal penting dalam penciptaan dan pemeliharaan sebuah kompetisi dasar pada manufaktur perangkat komunikasi dan menjadi jalinan interoperabilitas data pada proses komunikasi. Di sini terdapat beberapa organisasi yang berperan data standar jaringan komputer. Dan ini juga termasuk standar organisasi. Kemudian standar OSI. OSI adalah standar yang diciptakan oleh International Organization for Standardization. OSI menyediakan kerangka logika terstruktur yang menentukan proses komunikasi data yang berinteraksi melalui jaringan. Ini adalah jaringan yang termasuk ke standar OSI, yaitu ada physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Internet standar. Internet standar spesifikasi normatif teknologi atau metodologi yang berlaku di internet. Standar internet ditandai dengan kematangan teknis yang tingkat tinggi dan keyakinan umum bahwa protokol atau layanan tertentu memberikan manfaat kepada komunitas internet. Dan ini adalah jaringan yang termasuk ke dalam internet standar. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.